Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaj wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik na Ramadan. Ayuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan ngaji kita. Kita masih di kitab At-Taharah. Dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibnu Hajarin rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kami mengingatkan ya, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, mengingatkan diri kami dan ikhwani wa akhwati ya, saudara-saudara sekalian, untuk kita kalau masih sehat, kuat, sempat berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW kalau bulan Sya'ban banyak berpuasa sebagai bentuk isti'dad atau persiapan menghadapi Ramadan. Ya, kayak kalau Piala Dunia itu ya persiapan dulu sebelum masuki Piala Dunia. Sebelum kita masuki pertandingan kita latihan-latihan dulu. Nah, sama Ramadan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Rasulullah persiapannya di bulan Syaban tuh udah siap-siap. Jadi kalau puasa Ramadan udah terbiasa, di Syaban udah banyak berpuasa. Yang bisa Senin Kemis aja mah enggak, yang biasa mau puasa Daud di bulan Sya'ban mangga silahkan. Yang mau tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus ya di bulan Sya'ban mangga. Intinya Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau satu bulan penuh Ramadan namanya. Nah, jadi Sya'ban ya enggak full satu bulan, cuma banyak. Bisa 17 hari, 18 hari, 20 hari, 27 hari. Intinya kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi memang puasa sunnah bulan Sya'ban gitu. Kalau bertepatan dengan hari Senin ya niatnya puasa Sya'ban, puasa Senin boleh. Kalau mau puasa Senin Kamis aja boleh. Mau puasa Daud di bulan Sya'ban, cakep. Nah, intinya di bulan Syaban ini kita perbanyak semampu kita. Nah, itu insyaallah nanti ketemu hari Rabu mau puasa, niatnya puasa Syaban boleh. Seperti itu, yang penting di bulan Syaban. Nah, itu. Jadi Rasulullah puasa satu bulan full itu Ramadan namanya. Hampir satu bulan full Syaban. Nah, di bulan Syaban. Nah, nanti ada hadis idan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau udah masuk pertengahan Sya'ban jangan puasa. Nah, ini hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak bisa mengalahkan hadis yang sebelumnya. Nah, atau ada yang mengatakan kalau sebelumnya enggak puasa baru mau puasa di pertengahan bulan Sya'ban maka jangan. Tapi hadis yang tadi lebih sahih, lebih kuat, dan itu juga sahih tadi ya. Insyaallah kalau niat kita mau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, silahkan perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah masuki Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Habis Ramadan Syawal, Lebaran. Siap-siap beli baju baru. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya. Tadzkir untuk kita semua, dan mengulang kembali kemarin ya, pertemuan yang lalu hadis ke-70, hadis Abu Hurairah. Nah, ia berkata Rasulullah bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil, siapa memandikan jenazah maka hendaknya ia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, siapa yang menanduk jenazah maka berwudu. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i
wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi muridnya Imam Bukhari ya. Jadi Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Wa qala Ahmadu la yasihu fi hadzal babi syai'. Kata Imam Ahmad enggak ada hadis yang sahih tentang hadis perintah mandi atau wudu ketika memandikan jenazah atau menandu jenazah. Tapi sebagian ulama menghasankan. Nah, itu terkadang ulama berbeda pendapat, akhirnya berbedalah amalan ulama. Nanti ada yang mengharuskan mandi. Nah, tapi sudah kita bahas yang rajih, yang kuat. Jadi kalau mau mandi habis memandikan jenazah boleh. Ya, mau wudu boleh, enggak wudu enggak apa-apa, dan itu sudah kita jelaskan, dan asar dari Ibnu Umar seperti itu. Nah, asar dari Ibnu Umar, sebagian sahabat habis mandi jenazah ada yang mandi ada yang enggak. Nah, jadi enggak membatalkan wudu memandikan jenazah atau menandu jenazah. Tapi kalau memandi dan wudu boleh. Jadi tapi tidak wajib atau bukan pembatal wudu memandikan jenazah, kecuali yaitu memegang pas mandikan jenazah memegang kemaluan jenazah. Bagi ulama yang mengatakan memegang tanpa lapis itu membatalkan wudu, ya dia berwudu seperti itu. Nah, jadi tidak membatalkan ya mandikan jenazah, menandu jenazah. Tapi kalau mau mandi, dan itu juga amalan sebagian sahabat, dan sahabat terpecah dua, ada yang mandi ada yang enggak. Seperti itu. Jadi itu tentang masalah mandikan jenazah dan menandu jenazah sudah kita bahas. Jadi sudah tahu ilmunya, tinggal dipraktekkan. Nah, siapa yang mau jadi jenazah, satu saat kita akan jadi jenazah. Mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah, mati meninggalkan dunia dalam keadaan tenang, bisa mengucapkan la ilaha illallah, utangnya udah lunas. Amin. 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 Nah, aminnya udah lewat. Menang atau kalah. 71 ya. Sekarang hadis 71. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abdillah ibn Abi Bakr radhiyallahu rahimahullah anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazmin ala yamassal qur'ana illa tahir, rawahu Malikun mursala wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Dari Abdullah ibn Abi Bakar ibn Hazm ya, bahwasanya di dalam surat yang mana Rasulullah mengirim surat itu kepada Amr bin Hazm. Jadi Rasulullah itu dulu waktu dakwah pakai media sosial berupa surat. Nah, zaman dulu kan posnya. Nah, kalau zaman sekarang ada WA, ada apa lagi, Facebook. Zaman dulu ya surat tulis kirim gitu, nggak ada online ya, surat gitu ya. Rasulullah manfaatkan untuk berdakwah, menjelaskan hukum Islam, menjelaskan tentang zakat, ada yang menjelaskan tentang Islam kepada orang-orang Kristen. Rasulullah ngirim surat ke raja Kristen, ke raja Islam, ke orang-orang Islam yang ada di pedalaman. Rasulullah ngirim surat karena waktu itu media sosialnya ya surat aja ya, pakai surat. Jadi umat Islam memang nggak boleh ketinggalan teknologi terbaru untuk kemanfaatan Islam. Nah, supaya nanti kalau ahli IT bisa tahu ini curang atau enggak. Menurut ahli IT ini kok begini, websitenya harusnya bagus, harus sesuai dengan standar. Kan harus ahli, jangan sangka supaya bisa dibobol sama semua orang, jangan bisa dihack, harus ada caranya. Nah, itu umat Islam harus pinter, biar nggak dipinteri, biar nggak dibodoh-bodohi, harus pinter di dunia teknologi juga, sains seperti itu. Nah, harus pinter, kalau nggak dikacangin terus, ya dikacangin, ya seperti itu. Jadi pintar. Jadi zaman dulu ya surat ya surat, Rasulullah pakai surat. Nah, Rasulullah ngirim surat kepada Amr bin Hazm. Di sini isi suratnya, Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir. Dia dalam keadaan suci. Nah, ini hadis ini mursal, ya, tidak mutasil yang diriwayatkan Imam Malik, tapi ada yang meriwayatkan secara nyambung kepada Rasulullah. Nah, ini Imam Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkan secara tersambung kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah menulis kepada sahabat Amr bin Abi Bakar, Amr bin Hizam atau Hazmin, Amr bin Hazmin surat
yang isinya salah satu kontennya tidak boleh nyentuh Quran kecuali orang itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, pengertian suci di sini ulama ada yang mengatakan suci di sini maksudnya hanya orang Islam saja. Orang yang tidak Islam, orang najis, ya, orang kafir itu najis tapi bukan najis kalau kita pegang kita harus cuci tangan, bukan najis secara maknawi. Innal musyrikina najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, tapi bukan najis apa? Bukan najis hissi. Kalau kita pegang tangan kita cuci, bukan secara maknawi. Dia tidak suci hatinya karena dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang mengatakan maksudnya di situ suci ya maksudnya hanya orang beriman saja yang boleh pegang Al-Qur'an. Karena dikhawatirkan kalau orang nggak beriman nanti Quran dibakar, diinjak-injak, dihinakan, ya nggak? Ditaruh di bawah. Ya kan namanya juga nggak beriman. Ditaruh di bawah, diinjak, dilempar untuk lempar kucing. Ya nggak? Karena nggak menghormati Al-Qur'annya itu. Makanya ada orang kafir bakar Al-Qur'annya nggak? Ada. Robek-robek Al-Quran ada? Ada. Sementara kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, lambang-lambang Islam kita agungkan. Itu termasuk dari ketakwaan. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan, mentakzim ya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari ciri seorang bertakwa hatinya. Gitu. Jadi memang dari kecil harus kita ajarkan menghormati Al-Quran, menghormati Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, jadi hadis ini kita tahu sendiri karena mursal berarti nggak tersambung. Sebagian ulama mengatakan hadisnya nggak bisa dijadikan hujah, ya. Walaupun mengatakan ya memang bagusnya kalau baca Quran ya, kalau pegang Quran dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, itu bagusnya. Cuma apakah berdosa kalau enggak? Nah, dua pendapat bagi yang menerima hadis ini, dan itu jumhur ulama. Nah, ini dicatat Bapak Ibu. Jadi faktanya memang di lapangan ada hadis lemah, tapi lemahnya tidak parah. Karena itu lemahnya itu tidak parah, kemudian diakui oleh banyak ulama dan dipakai, itu akhirnya diamalkan. Jadi ada nggak hadis dhaif yang diamalkan? Ini contohnya. Ini secara hukum maklul, kata Imam Ibnu Hajar, hadis maklul itu ada cacatnya. Tapi karena ulama menggunakan dalil-dalil yang lain, kemudian mengatakan lemahnya tidak parah, akhirnya diamalkan dan jadi hukum. Ini contoh. Jadi hukum, syaratnya lemahnya tidak parah. Ini jadi hukum. Nah, jadi jumhur ulama termasuk a'imah arba'ah, ulama yang 4, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya, Malikiyah 4 ya, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah mengatakan tidak boleh pegang Al-Quran kecuali seorang tersebut dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini pendapat jumhur ulama. Nanti ada sebagian tabi'in, sebagian ulama termasuk Ibnu Hazm, ya, beberapa riwayat dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mengatakan tidak mengapa menyentuh Quran tidak dalam keadaan suci. Nah, Ibnu Hazm dalilnya Rasulullah pernah mengirim surat kepada Heraklius yang itu banyak Qur'annya daripada kata-kata nabinya, atau sama lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Aslim taslam. Nah, kemudian Rasulullah nulis ayat. Nah, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Jadi ada kata-kata Rasulullah, ada Al-Qur'annya, ya enggak? Nah, itu kan dipegang sama Heraklius, dipegang sama orang-orang Kristen. Nah, itu menunjukkan boleh berarti pegang Al-Quran itu dalil Ibnu Hazm dalam keadaan tidak suci. Orang kafir aja boleh seperti itu. Ini hadisnya sahih kalau ini jelas tidak terbantahkan. Tapi ulama menjawab, kalau Al-Qur'annya itu ayat-ayatnya berada pada teks yang lain seperti tafsir, buku tafsir, buku hadis, atau buku yang di situ ada kata-kata yang lain, bukan
murni Al-Quran boleh dipegang dalam keadaan tidak suci. Ya, karena Rasulullah ngasih surat yang isinya ayat Al-Quran kepada orang Kristen, kepada orang Majusi, kepada orang Majusi, kepada orang-orang musyrik untuk berdakwah seperti itu. Nah, justru Al-Quran itu memang harusnya sampai ke telinga mereka supaya fitrahnya tersengat, karena fitrah manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus kita ingatkan Al-Qur'an itu mengajak manusia kepada tauhid, kepada fitrah. Nah, jadi itu ya kata Imam Ibnu Hajar ya, walaupun di sini mengatakan maklul, dia juga dalam tempat lain mengatakan ya maklul, menurut dia maklul, tapi ada yang mensahihkan, ada yang menguatkan. Ya, secara asal dia munqati ya, terputus, mursal tadi, tapi ada yang menguatkan waqad shahahal hadis bil kitabil madhkur jama'atun minal a'immah. Ada beberapa a'immah, para a'immah ulama yang mensahihkan hadis tadi. La min haitsul isnad bal min haitsu syuhra. Bukan karena sanadnya, tapi karena memang itu sudah viral dan mutawatir dan tidak ditolak. Beda ya. Jadi gini, sebagian ulama salah paham terhadap kaidah ini. Jadi hadis itu walaupun gak ada sanadnya, yang penting viral, boleh diamalin, seperti hadis ini. Hadis ini ada sanadnya, cuma sanadnya tidak kuat banget dan bukan sanad palsu, bukan. Cuma itu udah viral dan diamalkan oleh para fuqaha. Jadi itu salah satu pegangan umat Islam itu. Kalau itu udah diamalkan sama ulama turun temurun ya, dan tidak ada yang menyelisihi itu, maksudnya yang menyelisih itu tidak banyak dan itu diamalkan, itu menjadi landasan dalam beramal. Contoh sholat di raudhah. Sholat di raudhah ya, sholat di raudhah di antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah, rumah Aisyah, itu enggak ada hadis yang perintah suruh sholat di situ, enggak ada. Tapi udah turun temurun, sahabat tuh kalau nongkrong di situ, bukan nongkrong enggak jelas, sholat di situ, ada yang berdoa di situ, sampai zaman kita itu turun temurun. Perintah langsungnya enggak ada. Ada sih isyarat-isyarat aja. Nah, itu enggak bisa disebut bid'ah, enggak bisa disebut salah. Waktu kita bawa jamaah umroh, ada satu jamaah, "Ustaz, mana ada dalilnya? Enggak ada anjurannya sholat di raudhah," katanya. Oh, boleh juga, memang ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kemudian kita jelaskan, ini para sahabat dulu di sini duduk. Ada yang memang duduk di situ ya. Kemudian makanya kalau ulama memang nganjurin seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin. Nah, kenapa ulama menyepakati itu? Enggak ada yang mengatakan, kecuali ada yang berpendapat belakangan. Itu masuk kategori tidak disyariatkan kita berdoa di raudhah, sengaja mau sholat di raudhah di Masjid Nabawi. Nah, akhirnya ya bagi yang enggak mau monggo, bagi yang mau enggak perlu dalil yang soreh, yang jelas banget. Kenapa? Karena ulama udah ngamalin. Dan mohon maaf, bukan ulama yang nggak jelas, betul-betul ulama yang terkenal berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan yang aneh-aneh gitu. Contohnya nggak sholat, pakai kolor tok, jalan-jalan, wali majdub. Ora sholat wali, piye iku? Rasulullah aja udah wali di atas wali masih sholat, ya nggak tahajudan terus. Ini nggak sholat. Oh, koloran, ngerokok, mohon maaf, pokoknya ini. Terus dibilang wali majdub, itu udah sholatnya beda sudah sama kita. Wah, subhanallah, Rasulullah aja kalah berarti sama dia. Piye iku? Itu bagaimana? Nah kalau yang begitu kita nggak terima, bukan ulama yang begitu yang ngomong, betul-betul ulama. Ya, contoh gini. Ketika Al-Qur'an itu, penghafal Quran itu pada meninggal, syuhada ya, ketika memerangi orang murtad di Yamamah, itu yang hafid yang hafal 15 juz, 16 juz, yang banyak hafal Quran itu pada gugur. Tinggal dikit, mau punah gitu. Mau punah. Kata Umar bin Khattab, waduh, ini kalau para penghafal Qur'annya yang banyak-banyak hafal Qur'annya punah, mati semua. Sepiye nanti siapa yang menjaga Al-Qur'an? Sahabat Nabi yang fokus ngapal, ya sama, sahabat Nabi juga ada yang fokus ngapal sehingga Islam bertahan. Ya sama, sekarang harus kita siapin adik-adik kita yang memang ngapal, yang kita
berkebun, kita berdagang, tetap berdagang, tapi kita siapkah biar bagi-bagi tugas? Ya, nanti kalau habis bagaimana? Punah nih, susah. Kata Umar, tulislah Al-Quran katanya. Maksudnya tulis itu Quran yang terpisah-pisah disatuin. Tulis ulang dan disatuin. Wah, kata Abu Bakar, Rasulullah nggak ngelakuin itu. Rasul dulu baca Quran, suruh tulis, disebarkan, sahabat naruh-naruh sendiri di rumah. Ya, ada satu sahabat naruh surat Al-Baqarah, ada yang naruh surat ini. Nggak semuanya lengkap, pasti terpencar gitu. Tapi lengkap, Al-Quran ada. Ayo cepet disatuin sebelum nanti ini mati, belum disatuin, belum dikumpulin. Waduh, kata Abu Bakar, tuh saya nggak berani, Rasulullah nggak pernah ngelakuin, takut bid'ah. Ada semangat Abu Bakar, takut itu bid'ah. Bagus semangat itu. Cuma karena ini Abu Bakar murid Rasulullah, Umar murid Rasul dan sama-sama ulama, berpegang teguh dengan Quran Sunnah, nggak suka yang nyeleneh-nyeleneh, diskusi, rapat, setelah gitu Abu Bakar lama-lama, iya insya Allah ini bukan bid'ah, ini bagus. Insya Allah dalilnya banyak juga. Kita diperintahkan menjaga Al-Quran, ya, ya menjaga tentunya salah satu sebabnya menulis utang aja supaya nggak lupa dia apa? Ditulis. Serius kalau utang pulsa nggak ditulis lupa, ya nggak? Utang pulsa, utang bawang, lupa kalau nggak ditulis, lali. Kayaknya udah dibayar deh. Nah, padahal belum. Ada yang sudah membayar merasa belum, masya Allah. Ya, intinya lupa. Nah, apalagi Quran ini, ayo cepet disatuin. Abu Bakar lama-lama terbuka hatinya. Iyalah, insya Allah nggak apa-apa, dalilnya banyak. Itu rapat yang menentukan ulama-ulama yang berpegang teguh semuanya dengan Quran dan Sunnah, bukan yang aneh-aneh. Setelah rapat keluar satu keputusan ini bukan bid'ah. Kemudian siapa pimpronya, pimpinan proyeknya, tunjuk. Yang memang zaman Nabi sering dipakai siapa? Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit itu selalu di samping Nabi. Mensesnek yang baik, ya, sekretaris negara yang baik, juru tulis Nabi yang baik, sekretaris Nabi yang baik. Nah itu kata Zaid bin Thabit, saya kalau sekalian dikasih proyek suruh mindah gunung masih mending. Ini berat tanggung jawabnya, salah sedikit masuk neraka. Dia yang nanggung. Kenapa? Dia yang nulis ulang, dia kumpulin, tanya ke sahabat ini, kamu ada surat apa, kamu hafal surat apa. Itu proyek besar itu, proyek luar biasa, proyek gede. Dan alhamdulillah sekarang manfaatnya sampai ke kita. Masya Allah, ternyata sahabat kan nggak semuanya bisa nulis, zaman dulu. Long kertas saja susah zaman dulu, sampai nulis di apa, di tulang, di pelepah korma, di kulit, susahnya nulis itu. Nggak semua sahabat. Zaid yang pandai menulis dan cerdas dan bertakwa dan ulama, tahu ilmunya. Nah itulah kisahnya. Nah itu nggak bisa dikategorikan kenapa bid'ah. Kenapa? Sesama ulama ahlus sunnah wal jamaah yang masing-masing itu terkenal mencintai Rasulullah, mengagungkan sunnah Rasulullah, bukan ngejek-ngejek sunnah Rasulullah. Makin panjang jenggotnya makin diejek begitu, kan tidak boleh ngejek-ngejek sunnah Rasulullah. Nah, terus begitu pendapatnya mau diambil agak berat kalau sudah begitu. Kalau pendapat Umar ya kita ambil dong, temannya Abu Bakar. Ya, itu yang harus dicatat. Jadi ini kesepakatan ulama, betul-betul ulama. Makanya walaupun hadisnya tadi secara sanad tidak terlalu kuat, tapi tidak parah banget lemahnya, dan itu diamalkan sama mayoritas ulama, dan dianjurkan, keluarlah perintah tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci, karena ini masyhur. Tapi ada sanadnya, walaupun sanadnya tidak tidak kuat banget, masih ada titik lemahnya. Beda dengan hadis begini, ada hadis gini, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu viral tuh ya, viral di mana-mana itu. Di Indonesia rata-rata kalau orang Indonesia tahu hadis itu. Nah itu dikatakan hadis walaupun itu viral, semua orang tahu, ya, PNS juga pada tahu mungkin, anadofatu minal iman, PNS juga mungkin tahu, itu viral memang. Tapi viral itu beda dengan viral ini, sanadnya parah. Kalau yang sana utlubul ilma walau bisin, sanadnya lemah banget, bahkan masuk dalam kategori palsu, nggak bisa dipakai. Kalau itu ya boleh kita belajar ke Cina, boleh ya. Itu perkataan itu viral di abad berapa ya, memang dulu itu Cina itu lambang peradaban memang dulu,
Karena umat Islam itu nemu kertas itu ketika punya hubungan dagang sama Cina. Nah, di zaman Abbasiyah bisa tahu cara ngelola kertas, buat pabrik kertas. Disitulah akhirnya Imam Bukhari nulis pakai kertas, tinta, gitu. Memang peradaban tua gitu. Gak apa-apa, tapi bukan hadis juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ibnu Abdul Bar mengatakan, hada kitabun masyhurun inda ahli siyar, ya surat Rasulullah kepada Amr bin Hazmin itu viral, udah masyhur di kalangan ulama-ulama sirah. Nah, ma'rufun ma fihi inda ahli ilmi, dan kontennya juga udah dikenal sama para ulama, ya. Terus wa ma'rifatun yustaghna bi syuratiha anil isnad, ya ulama udah kenal lah ini nggak mungkin palsu, sehingga sanadnya sudah bukan patokan utama lagi karena udah betul-betul udah terkenal, dan yang menyatakan itu, menerima itu bukan sembarangan orang. Nah, coba Bapak cek utlubul ilma walau bisin, nggak ada ulama hadis yang menerima itu, palingnya sedikit saja. Suyuti, mungkin Imam Suyuti mencoba menghasankan, itu rata-rata ulama melemahkan itu. Apalagi an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, wah itu baru belakangan, jelas dipalsukan. Nah, jadi jangan disamakan dengan yang ini ya. Mentang-mentang viral berarti boleh dong beramal dengan yang viral. Jangan sembarangan viral juga. Ini viral yang memang diterima dan tidak dikatakan salah oleh mayoritas ulama, bukan viral-viralnya toh. Karena nanti juga ada viral tapi jelas palsu. Viral tapi jelas palsu, itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Nah, kalau ini viral dan memang diketahui para ulama dan diamalkan. Ya, memang sanadnya tidak kuat-kuat amat, cuma masih dilaksanakan. Nah, itu ya, itu perkataan Ibnu Abdul Bar. Kata Ibnu Abdul Bar, li'annahu asbahu atau asbahat tawatura fi maji'ihi, itu seperti udah mutawatir aja. Mutawatir itu viral banget. Enggak mungkin itu perkataan dusta atas nama Nabi, itu enggak mungkin. Nah, lain kalau udah jelas-jelas kata para ulama itu dusta atas nama Nabi. Contoh sholat raghaib, keutamaan sholat raghaib, dan masih diamalkan banyak kaum muslimin. Sholat raghaib itu jelas ulama mengatakan palsu dan tidak boleh diamalin, masih diamalin. Kenapa? Karena viral. Gitu. Memang ada ulama nanti membolehkan, Imam Ghazali kalau nggak salah. Ya, tapi ulama-ulama hadis itu mengatakan itu palsu. Itu kalau udah begitu jangan diamalin. Tidak boleh. Nah, kalau ini beda ya. Nah, jadi kita harus tahu bedakan, bukan sekedar viral to. Litalakin nas lahu bil qabul wal ma'rifah, karena para ulama udah menerima itu dan udah diketahui. Lain dengan sholat raghaib atau ada hadis yang jelas palsu baru dibuat kemarin-kemarin. Contohnya hadis minum kopi. Dikatakan Rasulullah bersabda, siapa minum kopi atau di perutnya ada bekas kopi nggak akan masuk neraka. Nah, itu jelas palsunya, bukan hadis ya. Tak boleh diviralkan. Kalau mau minum kopi ya minum aja, katanya karena minum kopi itu membuat kita rajin beribadah. Betul memang. Kalau minum kopi nggak ngantuk, bisa salat tahajud. Nah, tapi kebanyakan bahaya juga. Nah, boleh aja minum kopi, tapi jangan juga untuk melariskan kopi kita bawa-bawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, itu berbohong. Nah, atau berdalil pakai mimpi bertemu Rasulullah suruh minum kopi. Nah, itu juga jadi syariat. Tidak boleh sembarangan mengatasnamakan Rasulullah walaupun lewat mimpi, tidak boleh. Nah, itu jelas tidak boleh. Jadi jangan disamakan dengan hadis kopi ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jumhur ulama melarang kita memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci. Sebagian ulama seperti Hasan al-Basri, Ibnu Hazm boleh, tapi lebih dikit. Memang untuk kehati-hatian, memang ya, kita itu kalau mau pegang Al-Quran berwudu dulu kalau batal. Itu lebih
hati-hati. Itu kesimpulannya. Nah, nanti sebagian ulama merinci, ulama Malikiyah merinci ya, kalau untuk muallim wal muta'allim, untuk orang yang mengajarkan Quran atau orang yang lagi belajar, itu punya keringanan. Jadi boleh memegang Quran, nah, tidak dalam keadaan suci, karena dia kalau harus gitu susah. Nah, wudhu lagi, wudhu lagi, wudhu lagi. Nah, kalau bisa ya lebih bagus. Cuma dapat keringanan bagi orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Itu ulama Malikiyah merinci, karena menyusahkan kalau apa namanya memegang Al-Quran. Nah, kalau HP ini kan bukan Al-Quran, sebagian ulama membolehkan ya memegang ini, karena ini HP bukan mushaf. Me, me, memindahkan. Kalau darurat boleh. Jadi kata para ulama darurat itu boleh. Termasuk memang ada ulama tegas banget. Jadi membawa Al-Quran yang di dalam tas pun kalau nggak wudhu nggak boleh. Itu susah banget itu. Jadi nanti supir truknya yang bawa Al-Quran harus wudhu. Kasihan itu. Memang sebagian ulama mengatakan walaupun dilapis tidak boleh. Nah, kalau Ibn Utsaimin rahimahullah taala, ulama Hanabilah, kalau itu ada lapisnya nggak langsung boleh, apa namanya, kalau nggak dalam keadaan berwudu, jadi nggak langsung pegang mushafnya, jadi kita lapis dengan kain atau dengan apa di bawahnya. Tapi memang lebih afdol dan untuk kehati-hatian memang berwudu saja dulu. Tapi kalau sekedar menyingkirkan, dan itu apalagi itu kita mau menyelamatkan, ada Quran mau terbakar tuh, nggak usah wudu dulu, kita ambil aja, kita selamatkan, seperti itu. Nah, jadi kita sudah tahu dasarnya, walaupun hadis ini lemah, ada inqita, tapi udah ditalaki, udah diterima sama ulama, betul-betul ulama ya, dari waktu ke waktu, dan akhirnya ini jadi hukum. Jadi kalau kita mau pegang mushaf, murni mushaf, bukan campuran tafsir ya, ada Quran, ada tafsirnya, ada perkataan manusia, murni mushaf seperti itu, maka harus dalam keadaan wudhu. Sebagian ulama mengatakan tidak harus wudhu. Nah, dan itu ulama belakangan, tapi kita tekankan berwudulah. Nah, kalau membacanya ya tetap abdulnya wudhu dulu juga, tapi enggak sekeras ini kalau membaca. Jadi Umar bin Khattab tuh pernah habis buang hajat kemudian baca Quran, sama seseorang ditegur, "Wih, kok baca Quran belum wudhu? Ente Musailamah ente," gitu. Man aftaka bihada, Musailamah al-kadzab, yang ngasih fatwa Musailamah al-kadzab ya, nabi palsu ya. Enggak ada. Kita jangan terlalu keras juga kalau enggak ada dalilnya yang jelas. Jadi kalau membacanya, kalau kita cuma hadas kecil boleh, jelas boleh. Saya baca Quran dengan hafalan. Nanti yang diperselisihkan tuh haid, orang haid. Orang haid, cewek haid. Itu yang ulama berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau orang junub sepakat. Ya, junub janabah karena bukan karena haid, itu nggak boleh. Pertanyaan bagus. Quran sudah rusak, baiknya gimana? Kalau bisa diperbaiki, kalau nggak bisa dibakar saja. Tapi dibakar jangan kayak suka membakar, sambil teriak-teriak, bakar gitu. Bakar kayak waktu ada kasus itu bendera HTI bakar katanya, la ilaha illallah, tapi membakarnya kayak sambil emosi gitu. Udah bakar aja kalau seandainya itu sudah mau rusak. Tapi ya nggak usah sih la ilaha illallah dibakar. Dulu kerajaan Islam di Indonesia aja, raja-rajanya la ilaha illallah tulisan benderanya di Cirebon, di mana itu. Bukan radikal itu. Yang radikal itu mungkin kita orangnya. Tapi kalau benderanya nggak usah dibakar, adalah ilallah, nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau mushaf udah rusak nggak bisa diselamatkan, monggo dibakar. Utsman pernah membakar Al-Qur'an bukan karena benci, tapi karena itu ada qiraah yang tidak tepat ya. Qiraah syadzahnya ya, supaya umat Islam tidak terganggu, akhirnya dikumpulkan, dibakar. Bukan kebencian. Nah, alhamdulillah Quran terjaga sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, itu ya pembahasan kita malam ini.
Ada pertanyaan? Bapak Rionando Yohanes, Bekasi. Ya, betul. Rasulullah melarang itu satu paket, karena itu satu paket dengan sholat. Waktu-waktu yang dilarang sholat habis asar, kemudian ketika matahari mau terbenam. Jadi kalau bisa memang menguburkan jenazah jangan di waktu yang sangat dilarang keras. Jadi yang sangat dilarang keras itu ketika matahari sudah mau terbenam banget, itu dilarang. Kita sholat dilarang di situ. Makanya kalau pas matahari mau terbenam itu kita nggak usah sholat, berhenti aja dulu, itu lebih lebih bagus. Nah, tapi seandainya pun memang udah memang harus dikuburkan gitu ya, cepet-cepet udah, kalau nggak bisa ditunda lagi. Tapi satu sisi Rasulullah memerintahkan kalau jenazah itu langsung cepat dikuburin. Jadi habis sholatin apa namanya, udah habis sholat langsung dikuburin. Nah, Rasulullah kadang-kadang nguburinnya malam hari seperti itu. Ya memang ada hadisnya. Memang kalau bisa ya, kalau pas matahari mau terbenam, jangan dulu, ditahan dulu, nanti setelah terbenam saja. Tapi kalau yang habis sholat asar itu termasuk ada sebab, termasuk sholat jenazah habis asar boleh, karena ada sebab. Jadi yang nggak boleh sholat tanpa sebab atau sholat mutlak habis asar. Nah jadi kalau memang bisa diusahakan habis maghribnya lebih bagus. Nah, pertanyaannya bagus, apa namanya, nanti kita buka-buka lagi pembahasan tentang ini. Jadi jawabannya kalau memang itu betul-betul dekat matahari pas mau terbenamnya banget, kalau bisa ditunda dulu nanti habis habis maghrib. Nah seperti itu. Riwayatnya tentang hal tersebut sahih. Nah, itu tentang jenazah, menguburkan jenazah seperti itu. Tapi secara umum jenazah itu dianjurkan cepat-cepat dikuburkan. Habis dimandiin, ya, disolatin, habis disolatin dikuburin. Ya, habis dikuburin didoain, mendoakan. Dianjurkan setelah nguburin kita berdoa masing-masing, habis itu kita pulang. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Itu pertanyaannya, insya Allah kita sambil murojaah lagi. Tapi itu jawabannya. Nah, kalau ada pertanyaan, insya Allah bisa ditulis untuk minggu depan atau malam Kamis, insya Allah taala. Mudah-mudahan kita tambah ilmunya dan hari ini menjadi sebab kita lebih baik. Nah, untuk hari-hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.